Jadi kita memang lagi lihat soal Gauss elimination ya. Terus ada beberapa problematikanya ya yang kita bakal coba lihat menyelesaikan persamaan matriks. Kalau yang sederhana agak mudah, tapi kalau ukurannya mulai besar untuk problem-problem yang real di kehidupan, mungkin perlu trik-trik tertentu ya supaya apa algoritmanya itu nggak terus KO karena apa kondisi matriks tertentu yang tidak menguntungkan ya sehingga nanti kita bahas soal pivoting yang mengapa pivot perlu dilakukan dan juga soal ini ya soal decomposition ya sedikit dari buku Q Salas. Tapi saya ingin menunjukkan contoh ya. Itu tadi kebetulan Bu Bu Lisa udah berbaik hati ya memberi lihat codingnya terus kebetulan codingnya sedemikian rupa kalau floatnya itu dimatiin terus dia nggak jalan gitu ya. Nah ini sebenarnya dari Q-Salas kan Bapak Ibu punya codingan yang bisa dicopas ya. Jadi ini saya pengen tunjukin terus ada contoh soal yang kadang dibeberin sama Q-Salas gitu ya. Jadi misalnya ini ya matriks 3 kali 3 gampang kelihatan mata ya strukturnya sederhana terus B-nya ditempel di sebelah kanan, terus dia kasih lihat nih setiap langkahnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya langkahnya itu ya bahwa ini melakukan eliminasi, nanti yang sebelah kiri ini jadi nol begitu ya, karena dikalikan faktor pengali supaya kalau dikurangin sama baris di atasnya ini jadi nol, terus di langkah berikutnya yang tengah ini jadi nol, sehingga habis itu bisa di backward substitution karena yang paling bawah ini ketemu nih Z-nya, kalau ini X, Y, Z, Z-nya 9 bagi 3. Terus nanti di backward substitution ke atas gitu ya. Jadi sehingga bisa kelihatan hasilnya. Terus ketemu X1-nya 1, X2-nya min 2, X3-nya 3. Ini yang 9 bagi 3 itu. Jadi ini dibeberin langkahnya. Terus Bapak Ibu bisa copas codingannya ya. Codingannya yang disediain di sini ya. Ini ada codingannya Gauss elimin gitu ya. Fungsinya. Terus ini bagian forwardnya, terus back substitusinya, terus dicopas. Tapi Bapak Ibu biasanya masih harus nulis soalnya ya, apa matriks A-nya, matriks B-nya, terus habis itu dimasukin ke fungsinya ini, nanti bisa keluar solusinya gitu ya. Permasalahannya selalu adalah kalau terus fungsinya nggak jalan, mau diapain gitu ya. Kalau tadi misalnya kita nggak tahu ya problem terhadap apa floating point itu ya, terus gimana gitu ya. Nah, jadi ini saya kasih lihat ya, eh, copasan saya ya. Ini dicopas dari buku Q Salas itu tadi ya. Terus ini ya itu tadi import NumPy ini harus diimport karena kayak fungsi array ini diambilnya dari NumPy ini nih. Kalau nggak diimport modulnya nggak jalan ya. Ini ditulis matriksnya itu tadi ya. Ini saya udah tulis pakai titik ya supaya dia floating gitu ya. Matriks B-nya juga. Nah, terus saya bisa print matriksnya ya, print A, print B. Nah, kalau saya mengalami masalah ya di dalam eliminasi saya di eh, yang saya copas dari Q-Salas itu ya, saya tuh bisa di loopnya ini saya ngeprint. Jadi misalnya ya di sini saya tuh bisa ngeprint K-nya pada saat K ini dan I ini berapa ya, A-nya seperti apa, B-nya seperti apa gitu ya karena kan si matriks A dan B-nya masuk ke dalam loop ini terus dihitung dieliminasi gitu ya tapi kalau saya nggak ngeprint setiap kali saya tahu lihat jawabannya doang di belakang terus kalau ada yang salah saya nggak tahu kenapa itu salah gitu ya tapi kalau di print nanti saya bisa lihat tuh salahnya kenapa gitu ya lalu ini backward substitutionnya ini sih cukup sederhana ya jadi biasanya kalau ada masalah mentoknya yang di atas ini nih, karena ini looping eh, di apa codingnya Q-Salas ini for loopnya ada dua sih, for sama if. Ya, if-nya adalah kalau AIK tidak sama dengan nol baru dikerjain. Ya, kalau tadi codingan yang dipakai Bulisa itu for-nya ada tiga tuh ya. Ini for-nya dua, satu if gitu ya. Nah, sehingga ini kalau di running ya, kalau kita coba running ya, ini Bapak Ibu bisa lihat matriks A-nya di print ya, matriks B-nya ini ya. Ini dari soal itu tadi yang dibeberin sama Q-Salas ya. Terus habis itu karena di dalam loopingnya saya print out juga ya.
terlihat bahwa pada saat K sama dengan nol, I sama dengan satu, baris yang ini nih yang dijadiin nol karena dikurangin faktor di atasnya itu ya. Terus ini jadi nol. Terus pada iterasi kedua yang ini jadi nol. Pada iterasi ketiga K-nya satu, I-nya 2, yang ini jadi nol ya. Karena baris yang ini dioperasikan dengan baris yang ini supaya ininya nol ya. Terus baru terakhir di print jawabannya satu min 2 3 gitu ya. Kalau kita mau testing ya, kita bisa kaliin balik nih matriks A-nya ini saya tulis lagi karena A-nya kan berubah ya. Habis dari eliminasi itu A-nya saya tulis lagi. Terus saya kalikan ya pakai NumPy operasi dot ya, operasi perkalian matriks A dikali X. X ini jawabannya. Saya dapat lagi nggak ininya soalnya ini 11 minus 16 17 ya, itu adalah ini 11 minus 16 17 ini matriks B-nya. Kalau baliknya salah ya berarti hasil solusi saya nggak benar gitu. Ya jadi kalaupun coding kita macet ya kita ada cara sih print out setiap ini ya untuk apa ngincer biar tahu mesin kita ini jalannya gimana gitu ya. Itu teknik debugging yang sangat sederhana sih kalau Bapak Ibu codingnya mandek ya. Dan ini kan Gauss elimination ini yang cukup yang paling sederhana lah ya. Nanti makin ke belakang makin rumit ya metode numerik yang dipakai Q-Salas itu ya. Jadi kalau udah rumit terus KO algoritmanya kita perlu bisa debugging ya. Dan itu tadi ya kalau jawabannya salah simply karena data type-nya salah. Kadang-kadang kalau kita telusuri logikanya kayaknya bener logikanya kenapa jawaban saya salah gitu ya. Itu bisa nggak masuk di akal gitu. Oh padahal data type-nya salah. Nah ini ada sedikit komplikasi juga ya. Waktu di copy dari Q-Salas ya. Q-Salas sebenarnya line yang dipakai itu ini nih. Ya, jadi ini kan saya tulis A, I, K sampai N ya. Ini Bapak Ibu lihat ya tekniknya Q salah. Kalau tadi codingnya Bu Lisa adalah I, K ya atau I, J gitu ya. Tapi Q salah itu I, K sampai N. Jadi dia begitu dia operasikan ya, matriksnya dia pilih barisnya, baris ke I ya. Terus dia hajar seluruh kolomnya gitu ya. Jadi kalau dia mau operasikan matriks, dia pilih misalnya baris ke satu ini yang di tengah karena 0 1 2 ya. Terus dia beberin dari K sampai N ya. Jadi keseluruhan barisnya ini 0 3 minus 1,5 gitu ya. Jadi tekniknya dia tuh mengoperasikan sebaris-sebaris gitu ya. Nulisnya gitu ya. I terus K sampai N. Ya ini I K sampai N minus lambda ini faktor pengalinya dia kasih apa notasinya lam ya karena dari lambda dikali A baris ke K itu yang di atasnya ya. Terus tapi kolomnya K sampai N juga. Jadi dia sebaris-sebaris itu lebih cepat ya. Kalau tadi Bu Lisa itu di untuk geser ke kirinya per kolomnya dia ngeloop lagi pakai for loop lagi ya. Makanya for loopnya ada 3. Ya ini Q-Salas lebih efisien sih. Nah masalahnya ya codingan asli Q-Salas itu bentuknya kayak gini ya. Ini saya eh, catat di sini ya supaya bisa tahu bedanya ya. Nah, ini kalau saya tulis di sini ya, ini yang saya jalanin misalnya ya. Jadi dia mulainya dari K plus 1 sampai N ya. Terus yang ini saya tutup ya. Bapak Ibu akan bisa lihat perbedaannya nih. Ini coba saya running ya. Nah, kalau saya running ya, Q-Salas itu dia tidak mau repot ya menjadikan yang sebelah kiri ini nol. Jadi dia kalau udah tahu gini ya, dia operasikan dari yang sebelah sininya. Yang penting yang 4 ini dia beresin, dia kurangin lambda sama dikali yang di atasnya ya. Jadi ininya bergerak nih. 3 ininya jadi minus 1,5. Terus di baris berikutnya yang bawahnya lagi yang bergerak ya. Minus 1,5, 3,75 gitu. Yang di depannya ini harus dia jadi nol dia tinggalin. Ya karena sebenarnya nggak penting lagi juga. Yang penting dia tahu bahwa itu seharusnya nol. Terus kalau dia backward substitution, yang penting dia operasiin angka-angka yang di atas diagonalnya ini aja ke atas. Nanti hasilnya betul juga gitu ya. Ini kan hasilnya betul nih. 1 minus 2 3 ya. Terus kalau dikaliin balik dapat ya. Ini kalau saya running dikaliin balik dapat. Jadi eh, apa logikanya nggak salah. Cuman dia menghemat perhitungan tuh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak perhatiin ya, terus nggak print out, Bapak Ibu nggak tahu, bahwa sebelah kirinya dia nggak jadi nol tuh, dia tinggalin gitu aja.
Tapi kalau matriksnya besar, berarti angka-angka yang di sebelah kiri diagonal itu dia tinggalin gitu aja tuh. Dia nggak mau operasiin. Karena dengan demikian dia menghemat nih perkalian dan pengurangan ini ya. Kalau dia hemat, kalau matriksnya 1000 kali 1000 gitu ya, dia bisa jauh lebih cepat daripada kalau dia apa kerjain nolin satu-satu juga karena yang formal Gauss elimination itu kan dijadiin nol, tapi dia nggak mau kerjain sama aja gitu ya. Jadi ini interesting nih kalau Bapak Ibu perhatiin codingnya Q salah saya terus liatin, oh kok ada yang bisa begitu ya, kenapa dia nulisnya gitu, terus ditelusurin di print out, nanti Bapak Ibu bisa bisa tahu lebih mendalam gitu ya. Ini nanti codingnya saya upload ya ke Learn, jadi Bapak Ibu bisa ngoprek juga kalau perlu ya. Berikut juga komentar-komentarnya ya. Terus ini yang saya jalanin yang standar aja ya supaya yang kirinya jadi nol. Terus Bapak Ibu bisa lihat proses mengenolkannya seperti apa ya. Tapi ini hitungannya lebih berat dikit. Cuman untuk matriks 3 kali 3 ya nggak berasa ya. Terasanya seketika juga seperti itu. Ya. Nah mudah-mudahan demo kecil itu ya memberi apa gambaran ya Bapak Ibu komplikasi apa yang bisa muncul ya kalau pakai Python ya at least ya. Tapi jangan takut copas dari QSalas terus nyobain ya. Terus kalau ternyata nggak jalan atau ada anomali, mikir ya debugging, terus print out gitu ya. Terus baca lagi di bukunya penjelasan algoritma seperti apa. Ya, itu caranya belajar analisis numerik sih. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Masih oke? Nggak ada pertanyaan ya. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa nonton recordingnya sih kalau misalnya bingung ya mau lihat lagi. Nah ini Q-Salas itu ya di bagian selanjutnya menerangkan soal decomposition kalau operasi matriks ya. Bapak Ibu juga bisa lihat recording tahun lalu ya kalau bahas decomposition ya. Idenya ya adalah matriks itu kalau apa kan Bapak Ibu lihat operasi elimination itu yang berat ya. Kalau dari awal matriksnya saya dekomposisi ya, karena saya tahu matriksnya bisa punya konstruksi yang khusus ya. Misalnya matriks A, saya bisa bagi ya, saya decompose ya istilahnya menjadi L dan U. Dan matriks L ini adalah lower triangle di sebelah bawah, matriks U ini di sebelah atas gitu ya. Maka saya bisa tulis A-nya, saya kaliin LU, terus saya bisa tahu komponen-komponen ini dibentuknya seperti apa ya. Dan basically sebenarnya Doolittle's decomposition ini ya menuliskan eh, L-nya ini sebagai lambda gitu ya di situ ya. Jadi di di bagiannya ini sebenarnya Q Salas bilang ternyata matriks LU ini yang kita bongkar dari matriks A-nya itu bagian L-nya ini kalau kita kerjain ya itu adalah isinya faktor pengali itu supaya yang bisa mengenolkannya sehingga nanti L21 ini saya isi lam aja terus udah beres saya jadi Doolittle decomposition gitu ya. Nah tapi ini juga logikanya makanya lower triangle-nya ini sebenarnya nggak dibutuhkan ya. Jadi tadi Q Salas itu di Gauss elimination langsung membypass aja dia nggak mau kerjain aja L-nya ya. Karena dengan demikian dia langsung menghemat perhitungan. Ya padahal decomposition ini adalah karena saya bisa membongkar matriksnya dengan struktur yang khusus, saya bisa menghemat perhitungan. Idenya gitu ya. Tapi karena ketahuan bahwa oh lower triangle itu sebenarnya nggak dibutuhkan ya, dia langsung nggak ngitung aja tuh bagian lower triangle ya. Kalau yang Doolittle decomposition ini masih ada bahwa oh lower triangle-nya nanti diisi faktor pengalinya ini dimasukin lam gitu ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa sebenarnya ya dan masukin angka ke dalam ini operasi yang ringan dibanding dengan operasi mengalihkan setiap kali terus mengurangkan gitu ya. Jadi ini nggak tambah berat gimana sih kalau cuma masukin faktor pengalinya ke lower triangle gitu ya. Nah, tapi idenya decomposition itu gitu. Saya bisa mengkonstruksi matriks A itu dalam bentuk yang khusus. Dalam hal ini saya bagi jadi lower sama upper triangle. Terus dengan demikian kalau saya fokus di bentuknya itu dan ternyata yang penting itu upper triangle, saya bisa menghemat perhitungan gitu ya. Nah, decomposition yang lain ya yang terkenal juga namanya Cholesky decomposition ya. Nah, Cholesky decomposition ini
memanfaatkan sifat bahwa A itu simetris ya. A simetris artinya A31 sama A13 ini angkanya sama ya. Pojok kanan atas sama pojok kiri bawah ini sama. Jadi di sekitar diagonal utama A11, A22, A33 angka ke kiri dan ke kanannya simetris. Nah, kalau angkanya simetris ya, saya tuh bisa eh, kaliin gitu ya. Terus saya bisa menemukan struktur simetrisitas ini bentuknya sebenarnya kalau dibongkar kayak apa gitu ya. Sehingga dengan demikian saya bisa ngitung ya eh, A11, A21, A31 ini ya dalam posisi L-nya seperti apa ya. Saya hitung balik aja ya sehingga saya bisa tahu L11 apa, L21, L31 apa ya. Beberapa harus ngitung akar, ini jadi agak lebih repot karena harus take care supaya angka A itu nggak negatif ya. Karena kalau akar negatif langsung KO ya ininya algoritmanya gitu ya. Tapi kalau angka-angka itu yang di diagonal utama itu kan nih L11, L22 itu ya yang ada akarnya itu nggak negatif ya di take care gitu nanti Cholesky decompositionnya bisa jalan gitu ya. Jadi itu untuk menghemat perhitungan juga karena kita bisa membongkar matriks A-nya itu ke dalam bentuk yang khusus gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya problem bisa digambarkan sebagai matriks terus bisa diselesaikan ya terus matriksnya nggak gitu gede ya mungkin cuman sampai 100 kali 100 gitu ya itu mestinya laptop zaman sekarang nggak ada masalah ya kecuali Bapak Ibu matriksnya ukurannya ribuan ya terus jadi problem gitu ya. Nah, kalau jadi problem karena ukurannya terlalu besar mungkin harus memikirkan teknik-teknik tertentu yang apa sifatnya decomposition itu ya bisa dipilih salah satu gitu ya. Terus codingnya ada juga di situ disediain oleh QSalas ya. Nah, efek lain yang juga penting ya adalah kalau matriks itu kebanyakan angkanya nol di luar diagonal utama. Nah, itu di subbab 2.4 itu dibahasnya ya. Istilahnya adalah symmetric atau banded coefficient matrices ya. Jadi ada bagian yang nol banyak ya, sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah. Terus di tengah ini ada bagian kayak pita ya, terus pitanya yang tidak nol gitu ya. Nah, ini juga struktur yang khusus ya, karena kalau banyak nolnya kan artinya kalau saya eliminasi dikalikan sama nol kan eh, nggak efek ya. Terus saya bisa abaikan gitu ya, sehingga kalau matriksnya apa punya struktur pita pitanya 3 baris diagonal kayak gitu ya. Nah itu nanti saya bisa mereduksi perhitungannya juga dengan cukup signifikan gitu ya. Jadi lumayan ya. Dan terus ini ada teknik dekomposisinya gitu. Berikut juga coding coding Python-nya ya. Nah, problem lain yang harus diperhatikan ya, yang mungkin saya coba bicarakan dalam 5 sampai 10 menit ke depan ya, ada problem pivoting ini ya. Di gladiator-gladiator tahun lalu ada juga yang coba bahas pivoting ya. Problem pivoting adalah seperti ini ya. Kalau kita ada matriks itu sial ya, kita coba pecahin, tapi misalnya matriksnya kayak gini ya di halaman 69 ini bagian kiri atas nih di diagonal utama angkanya nol ya. Kalau kayak gini kan mematikan ya karena begitu dihitung faktor pengalinya itu lambda atau faktor itu terus min 1 bagi nol ya. Terus pembagian terhadap nol langsung langsung KO ya komputernya ya. Jadi yang kayak gini bukan berarti matriksnya nggak bisa dipecahin nih. Cuman angka angka di sini nggak menguntungkan karena nol. Kalau saya geser angkanya yang paling atas ini nggak nol ya, misalnya seperti ini ya, 2, ini toto bisa diselesain. Ya, karena bisa dieliminasi dan angka yang nol itu malah apa memudahkan karena saya memang pingin angkanya di bagian lower triangle itu kan jadi nol gitu ya. Nah, teknik semacam ini namanya pivoting gitu. Jadi kalau kita sial, kita pivot, terus matriks kita jadi benar lagi, terus bisa kita selesaiin ya. Nah, jadi ada bagian dari coding itu membandingkan dulu ya angka-angka itu yang mana yang kecil dan yang besar-besar itu sebisa mungkin ada di diagonal utama ya. Nah, matriks yang jadi merepotkan juga nggak mesti nol ya, tapi angkanya kecil banget ya, 0,00000 sekian gitu ya. Itu juga jadi merepotkan karena dibagi dengan bilangan itu angkanya sangat besar ya. Terus nanti floating pointnya bisa
ada tingkat akurasi dari data type itu yang di Python tuh jadi salah ya. Karena angka yang lain kecil-kecil, ini tahu-tahu angkanya besar sendiri gitu ya, sehingga itu juga merepotkan ya. Kalau ada di diagonal utamanya angkanya terlalu kecil ya, nggak nol sih, tapi terlalu kecil gitu ya, butuh di pivoting juga supaya aman gitu ya. Nah jadi ini ya contoh ada angka epsilon ini juga angka kecil ya, jadi nggak nol tapi kecil itu perlu di pivot juga ya. Jadi pivoting itu seperti itu. Lalu ada konsep ini ya, diagonal dominance. Itu adalah kita ingin angka-angka di diagonal utamanya ini besar-besar ya. Jadi kalau kayak gini ini nggak gagal sih kalau dikerjain pakai Gauss elimination ya. Tapi kalau kita pivot ya sehingga yang empatnya pindah ke atas, maka 4 4 3 ini di diagonal dominan ini lebih besar daripada angka-angka lain yang di samping-sampingnya yang kecil-kecil ya. Nah, kalau apa matriksnya itu diagonal dominan ya, perhitungannya jadi lebih lebih bagus ya, lebih jinak matriksnya ya. Tapi kalau dari awal dia udah diagonal dominan ya, maka eh, the solution does not benefit from pivoting. Jadi pivoting itu nggak ada untungnya lagi gitu. Tapi kalau matriksnya masih ngacak di pivoting supaya diagonal dominan itu menguntungkan ya. Nah jadi pivoting itu biasanya ditujukan supaya terjadi diagonal dominance ya begitu. Nah eh ya, jadi ini ada coding-codingan juga ya yang untuk melakukan pivoting. Mungkin apa lagi yang perlu diketahui ya. Nah, menginverse matrix ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyelesaikan persamaan diferensial, persamaan linear ya lewat matriks kan bisa aja di inverse matriksnya ya dan pakai Python atau pakai MATLAB bisa ya dicari inverse matriksnya ya. Tapi melakukan inverse matrix itu ya, itu tuh sebenarnya apa beban komputasinya itu n pangkat 3 ya. Karena sama juga dengan melakukan Gauss elimination itu ya, n pangkat 3 juga gitu ya. Kan kalau Gauss elimination nanti Bapak Ibu dapat jawabannya ya. Basically kalau Bapak Ibu nginverse matriks A-nya, terus Bapak Ibu apa untuk mendapatkan jawabannya ya tinggal pakai matriks inverse-nya itu ya, karena dikalikan A-nya nanti jadi matriks identitas, terus kita jadi dapat jawabannya kan gitu ya. Nah, jadi beban komputasi itu sama N pangkat 3. Kalau Bapak Ibu melakukan decomposition itu tadi ya, Cholesky decomposition misalnya, bisa jadi separuh bebannya ya, N pangkat 3 per, per berapa gitu ya, per 6 atau apa ya, di atas ada apa estimasi komputasinya. Jadi lebih entengan dikit kalau pakai decomposition gitu ya. Tapi matrix inversion itu basically pangkat 3 tuh kompleksitasnya. Pangkat 3 artinya kalau Bapak Ibu punya matriks 10 kali lebih besar, beban komputasinya 1000 kali lebih berat gitu ya. Jadi apa nggak menyenangkan itu. N pangkat 3 itu nggak menyenangkan ya. Nah, selain itu juga ada metode iterasi ya untuk apa yang tidak eksak ya. Kalau tadi Gauss elimination, decomposition dan lain sebagainya itu kan matriksnya dibongkar lalu dihitung secara eksak ya supaya dapat jawabannya yang eksak. Tapi eh, kalau misalnya matriksnya besar terus itu hitungannya berat, Bapak Ibu bisa juga pakai teknik yang nggak mesti eksak gitu ya, yang iteratif istilahnya. Jadi coba-coba, lalu coba-coba sampai waktu tertentu udah berhenti aja. Mestinya jawabannya cukup dekat gitu ya, tapi itu nggak eksak tuh. Cuman Bapak Ibu jadi bisa menghemat komputasi karena nggak mesti sampai selesai benar eksak perhitungannya, diiterasi aja. Yang penting jawabannya konvergen ke arah yang lebih baik pelan-pelan. Terus kalau dirasa udah cukup terus berhenti aja gitu ya. Karena apa di dalam real life problem matriks itu bisa sangat besar ya. Lalu matriks itu juga bisa mengandung noise ya karena setiap titik data itu bukan murni data tapi di atas itu ada noise ya. Jadi kalau saya berusaha yang eksak-eksak sekali ya nyelesain persamaannya, ya mungkin tetap saya akan termakan berbagai noise itu ya, baik noise yang datang dari datanya sendiri ataupun dari algoritma saya ya, karena keterbatasan algoritma saya, tipe datanya saya ada
limitasi juga ya. Terus akurasi saya juga nggak akan gimana-gimana tajam ya gitu ya. Jadi kalau saya pakai metode iteratif, yang penting konvergen ke arah jawabannya gitu ya. Makin lama makin mendekati, terus sampai titik tertentu ya udah ada error. Yang penting errornya saya bisa toleransi, terus selesai ya. Keindahan metode numerik itu seperti itu ya. Saya bisa mendesain algoritma tertentu itu jalan, tidak mesti eksak ya. Yang penting mentolerir error sama noise sampai level yang saya bilang, oh ya, ini udah di batas toleransinya lebih kecil dari toleransi saya. Terus saya ambil jawabannya dan jawabannya working buat kasus saya gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan itu ya menolong Bapak Ibu memahami at least dua chapter pertama kita ya dan beserta komplikasinya ya. Terus mudah-mudahan ini memberikan tools pertama ya Bapak Ibu nanti kalau ngerjain life hack project ya. Nanti pas minggu UTS Bapak Ibu akan ada kesempatan setiap kelompok itu mempresentasikan problem yang mau dipecahkan apa ya. eh, Cara pemecahannya gimana tapi nggak mesti dipecahin dulu ya. Di nanti dipecahinnya waktu di UAS ini cuman answer-answer ceritain problemnya dulu aja ya. Dan Bapak Ibu boleh aja cari problem yang ambisius ya. Tinggal datanya tersedia atau enggak ya untuk dianalisis numerik begitu ya. Atau Bapak Ibu mulainya dari toolsnya ya. Oke, tools saya kayaknya Gauss elimination gampang ya. Udah, saya cari problem yang persamaan linear yang saya bisa pecahkan dengan Gauss elimination gitu ya. Terus di real life kayak apa sih problemnya? Datanya yang tersedia di dunia maya itu kayak apa? Terus saya ambil datanya saya selesain gitu. Kalau problemnya masih cukup menarik ya, terus solusinya juga memberikan insights yang menarik ya, itu tetap bisa menang tuh projectnya tuh ya. Jadi boleh aja mulai dari tools yang ada, terus mencari problem yang cocok, mendefinisikan, atau cari problemnya dulu. Saya tertarik ya, mau mecahin masalah itu gitu. Terus lihat datanya, oh datanya tersedia ternyata ya. Oh terus baru pikir ya, ini tools yang cocok apa ya buat nyelesain problem ini, terus pakai metode numeriknya untuk nyelesain gitu ya. Jadi sekilas seperti itu ya, tapi nanti Bapak Ibu masih ada banyak minggu ke depan untuk persiapan dan memikirkannya life hack projectnya akan bikin proyek apa. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Pak, jadi untuk minggu depan itu jadinya ada Code Crunch sama Gladiator gitu ya, Pak ya? Iya, iya, Code Crunch sama Gladiator, tapi Code Crunch-nya boleh ngumpulin sampai akhir minggu, Bu. Eh, Nah, Code Crunch-nya boleh bahas apa aja, boleh bahas code yang udah di Gladiator atau yang belum ya. Tapi tujuannya nerangin coding ya sama apa implikasi algoritmanya ya sejelas mungkin. Jadi permainannya sama ya, clarity, signifikansi sama kedalaman teknis, tapi bentuknya rekamannya jadi mungkin lebih rileks, bisa dikerjain barengan dan sebagainya. Kalau gladiator kan sendirian ya, terus harus bertarung gitu. Ya. Baik, Jadi, Pak. jadi Pak Nendra tadi yang udah bersedia untuk main gladiator minggu depan, terus nanti kita lihat kelompok satu siapa yang akan diajukan untuk jadi pemainnya ya. Materinya bisa dilihat di sesi 3 di tab di Learn itu ya, materi yang mana, terus bisa dibaca bukunya, bisa dilihat juga recording-recording dari film-film yang tahun-tahun lalu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan.